Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mencatat selama hampir 30 tahun, Indonesia hanya menikmati sekitar 20% dari total produksi timah nasional. Sementara sebanyak 80% lainnya hilang ke luar negeri melalui jalur ilegal. Semula, Syafri menyebut pada 1977 Indonesia pernah berhasil menekan praktik penyelundupan timah ke luar negeri. Namun keberhasilan itu hanya bertahan sekitar 21 tahun. Sejak tahun 1998 hingga September 2025, hanya sekitar 20% produksi timah nasional yang tercatat dan dikelola oleh BUMN PT Timah. Syafri menilai kondisi tersebut sebagai ironi bagi bangsa. Ia lantas mempertanyakan apakah Indonesia akan membiarkan situasi itu terus berlanjut hingga membuat generasi muda mewarisi negara yang miskin. Oleh sebab itu, dari perspektif geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi, Indonesia harus menjaga kepentingan nasional. Sebagai negara kaya, Indonesia harus tampil kuat bukan untuk menekan rakyat, tapi untuk memastikan keberpihakan. Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow pada Rabu 10 Desember kemarin. Dalam pertemuan tersebut, kepala negara-negeri beruang merah menyinggung rencana Indonesia terkait energi nuklir. Putin mengatakan, Rusia memiliki prospek yang sangat baik dalam bidang energi, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Dia pun menawarkan bantuannya kepada Presiden Prabowo. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut setidaknya ada 4 hingga 5 negara yang tertarik untuk berinvestasi membangun PLTN di Indonesia. Bahlil menyebut beberapa negara yang tertarik untuk berinvestasi tersebut antara lain Kanada dan Rusia. OJK menetapkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang berlaku mulai 10 Desember 2025. Kebijakan yang akan berlaku selama 3 tahun ini berdasarkan OJK atau POJK nomor 19 tahun 2022 tentang perlakuan khusus untuk lembaga jasa keuangan pada daerah dan sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana. Selain kredit, OJK juga meminta seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi bergerak cepat. Industri asuransi diminta segera mengaktifkan mekanisme tanggap bencana, menyederhanakan proses klaim, pemetaan polis terdampak, menjalankan disaster recovery plan jika diperlukan, memperkuat komunikasi dan layanan ke nasabah, berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, dan reasuradur, hingga melaporkan perkembangan penanganan klaim secara berkala kepada OJK. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan setiap kapal tanker yang melintas di perairan yang digunakan untuk mengangkut minyak berstatus sanksi, termasuk rute pelayaran di sekitar Venezuela, Iran, atau jalur lain yang diawasi Washington akan dikenai sanksi berat. Peringatan itu disampaikan setelah AS menyita sebuah kapal tanker yang masuk dalam daftar sanksi di lepas pantai Venezuela, langkah yang langsung mengerek harga minyak dan memperburuk ketegangan dengan Caracas. Meski Amerika Serikat belum mengumumkan secara resmi nama kapal yang disita, firma keamanan maritim Inggris Vanguard mengatakan kapal tanker Skipper diyakini menjadi target operasi. Kapal tersebut sebelumnya bernama Adiza dan pernah dijatuhi sanksi oleh Washington karena keterlibatannya dalam perdagangan minyak ke Iran. Data Tanker Trackers menunjukkan Skipper memuat sekitar 1,1 juta barel minyak merey dari pelabuhan Jose sebelum disita. Operasi penyitaan dilakukan oleh FBI, Departemen Keamanan Dalam Negeri, penjaga pantai, dan unsur militer Amerika Serikat. Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve atau The Fed akhirnya memenuhi harapan dunia dengan memangkas suku bunganya sebesar 25 basis point ke level 3,5 hingga 3,75%.
Ini merupakan pemangkasan ketiga sepanjang tahun ini setelah September dan Oktober lalu. Suku bunga saat ini adalah yang terendah lebih dari 3 tahun terakhir. Pemangkasan suku bunga tahun ini dilakukan sebagai respons terhadap makin banyaknya tanda pelemahan pasar tenaga kerja, terutama pertumbuhan lapangan kerja yang sangat lambat, dan meningkatnya pengangguran di kalangan anak muda serta kelompok minoritas. Gubernur The Fed Jerome Powell menyebut government shutdown sebanyak 5 kali dengan menekankan bahwa tertundanya rilis data ekonomi resmi, termasuk data ketenagakerjaan dan inflasi telah membuat prospek ekonomi yang dinilai The Fed menjadi kabur. Shutdown yang berlangsung hingga 43 hari sejak awal Oktober juga mempengaruhi perhitungan The Fed dalam cara lain, yakni adanya perlambatan ekonomi. Namun, Powell mengatakan bahwa berakhirnya shutdown akan mendorong ekonomi pada Desember dan bulan depan, sehingga secara keseluruhan ekonomi akan menutup ketertinggalan tersebut.